Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang karmic relationship yang membuat hatimu terluka. Ya, aku lihat di sini sangat dalam, rasa luka, rasa sedih, rasa kehilangan, rasa patah hati yang kamu rasakan dari hubunganmu bersama seseorang yang menghadirkan karmic relationship di hubungan ini itu sangat-sangat dalam. Ya, aku lihat di sini. Bahkan sampai ada yang trauma atau ke-trigger gitu ya akan tindakan-tindakan dia dulu terhadap keputusanmu yang sekarang, seperti itu. The Fool. Oke, kalau aku lihat sebenarnya orang ini tuh jujur ketika dekat dengan kamu itu dia ngerasa kayak penuh dengan petualangan ya. Dia juga ngerasa bahagia sebenarnya. Kamu asik, memang orangnya asik. Cuman memang di saat dia waktu dekat dengan kamu itu memang belum ada niatan untuk berkomitmen kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ini mungkin yang menjadi masalah di hubungan kalian gitu. Kemudian juga ternyata selama ini kamu dengan dia itu sering sekali bertengkar. Cuman gara-gara masalah sepele, ada aja yang diperselisihkan, ada yang dipertengkarkan, ada yang ribut-ribut lagi. Walaupun masalahnya masalah sepele, tapi selalu apa namanya ya? Karena mungkin selalu diungkit lagi atau ada lagi masalah baru sehingga masalah-masalah ini jadi pelik, masalah-masalah ini jadi krusial seperti itu, sehingga situasi hubungan kamu dengan dia ya nggak nyaman gitu, nggak menimbulkan rasa nyaman. Apalagi di sini kamu harus selalu mengerti dia, harus selalu memahami dia. Pokoknya aku lihat di sini kamu udah bersabar-sabarnya orang lah ya, harus bersabar banget menghadapi dia ini ya, karena ya itu tadi orangnya mungkin terlalu cuek, orangnya masih berfokus atau berorientasi pada diri sendiri seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh memang ya harus sabar-sabar aja sih. Masih belum bisa bagi kamu mengharapkan dia sesuai dengan apa yang kamu mau. Oke, kalau aku lihat mungkin selama ini dia sedang mencoba melakukan pertumbuhan ya, perencanaan dengan tekun untuk mengembalikan lagi kestabilan finansial dia ya, atau mungkin saat ini baru-baru mulai stabil keadaan keuangannya, tapi maksudnya tuh belum bisa untuk kestabilan jangka panjang gitu ya. Mungkin ya baru-baru lah ya, baru-baru mendapatkan hasil atau pertumbuhan dari hasil kerja keras dia, seperti itu. Kemudian aku melihat di sini mungkin hubungan kalian selama ini terasa sulit ya. Hubungan kalian seperti terjebak dalam kemonotonan, kurang sekali ada perkembangan di koneksi hubungan kalian. Terus itu juga ini disebabkan karena rutinitas kalian yang mungkin terlalu sama-sama sibuk, lebih memprioritaskan diri pada karir, pekerjaan, uang, atau masalah pribadi, sehingga sulit untuk meluangkan waktu
memiliki quality time bersama gitu ya, karena terlalu sibuk pada kebutuhan masing-masing atau apa ya, kesibukan masing-masing seperti itu, sehingga membuat kalian merasa kesal dengan lambatnya koneksi yang ada di antara kamu dengan dia. Bahkan mungkin kalau di sini sudah ada usaha yang pernah kalian berikan di hubungan ini kayak nggak efektif, karena ya mungkin tidak tepat waktunya, atau ya mungkin dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dengan uangnya, dengan masalah pribadinya seperti itu. Jadi ya nggak efektif seperti itu. Dan aku melihat di sini ya memang saat ini kamu berpikir bahwa ya lebih baik berpisah saja gitu, dan sebenarnya dia juga berpikir seperti itu, lebih baik berpisah saja. Evaluasi ulang kembali sebenarnya apa sih yang menjadi arah dan tujuan prioritas di diri kalian masing-masing. Kalau aku lihat, kalau dari si dianya memang fokus dia, tujuan dia adalah materi saat ini, uang, karir ya, keadaan kestabilan keluarganya, diri dia seperti itu. Dan aku lihat juga ternyata saat ini kamu pun fokusnya di situ juga, uang, materi ya, karir. Karena kalau aku lihat juga Three of Pentacles kurang kompak di antara kalian ini. Kalian berdua ini kurang kompak untuk membuat hubungan kalian terjalin. Bahkan aku lihat sampai apatis di sini. Bahkan aku lihat dalam mengembangkan hubungan ini, kalian itu punya motivasi yang sangat buruk. Atau mungkin kayak motivasi itu nggak ada gitu loh untuk memperbaiki atau membuat hubungan ini berkembang gitu. Karena mungkin yang pertama mungkin karena terlalu sibuk dengan urusan pribadi masing-masing, ditambah lagi mungkin konflik yang selalu ada ya, setiap kalian bertemu, setiap kalian berbincang pasti ada aja konflik yang terjadi. Kemudian juga masalah ego dari kedua belah pihak ya, bahkan nah nih persaingan ya, adanya persaingan atau adanya pihak lain yang didatangkan di hubungan ini, sehingga ya udah kacau. Aku lihat di sini ya, dia mungkin menghadirkan wanita lain atau pria lain seperti itu. Jadi ya kalau aku lihat di sini hubungan kamu ya buat apa diperbaiki gitu, karena ya pihak ketiga inilah yang selalu menimbulkan konflik di hubungan kalian gitu. Terus juga ternyata dianya kurang banget dalam memberikan dedikasi untuk membuat hubungan ini berkembang. Terus itu juga ketika dia cuekin kamu, ketika dia lebih memprioritaskan karir, masalah pribadi dia dan juga pasangan lainnya. Di sini juga aku lihat kamu juga ya udah, kamu juga apatis, kamu juga udah nggak peduli gitu. Jadi kalau aku lihat dari kedua belah pihak sama-sama apatis untuk mengembangkan kembali hubungan ini, kayak sudah nggak punya semangat lagi gitu untuk bisa bersama atau bisa mengembangkan hubungan ini gitu. Queen of Swords. Nah, Queen of Swords ini juga ternyata dia ini masih ada yang mengontrol ya, di balik dia ini ada seseorang yang masih mengontrol dia. Kalau aku rasa kemungkinan ini seseorang wanita ya, seorang wanita yang lebih tua dari dia. Entah ini seorang wanita ini ya memang si selingkuhannya itu atau pasangannya yang lain itu, atau mungkin orang tua atau kakak wanita ya, pokoknya yang wanita dan ini lebih tua. Entah ini lebih tuanya dari dia atau lebih tuanya dari kamu gitu ya, aku lihat. Terus dia orangnya juga memang agak tirani, kejam, dingin, misterius yang seperti itu, cuek ya, pokoknya kejam lah orangnya ya, tidak kenal ampun, kasar orangnya seperti itu. Terus itu juga kalau Queen of Swords itu berarti memang menandakan bahwa hubungan kalian ini kacau sih ya. Gimana enggak, karena dia punya sifat yang walaupun dia menjalin suatu hubungan atau komitmen, dia ini orang yang takut akan sendirian. Jadi dia beranggapan bahwa kalau misalkan dia hanya berfokus pada satu orang saja, maka kebebasan dia hanya akan untuk satu orang itu, sehingga dia tidak memiliki orang lain untuk menjadikan pelindung, pegangan, atau ya gini,
dia berpikir bahwa setiap orang itu kan bisa datang dan pergi sesuka hati kan. Nah, dia takut kalau misalkan dia hanya berpegang teguh pada satu orang, yaitu kamu doang. Nah, kalau tiba-tiba kamu berubah perasaannya dan meninggalkan dia, takutnya nanti dia tidak memiliki pegangan lain atau orang yang memperhatikan dia. Makanya di sini walaupun dia menjalin hubungan atau komitmen, dia maunya kebebasan dia tidak direnggut gitu, sehingga ya di luar sana dia akan tetap tebar pesona, dia akan tetap menjalani hubungan dengan si A, si B, si C gitu, karena dia tidak mau hanya berfokus pada satu orang saja kayak gitu ya. Dia ini takut, intinya dia ini takut sendirian ya. Dia takut, biasanya orang yang takut sendirian ini orang yang kurang kasih sayang, orang yang kurang memang mendapatkan perhatian dari orang-orang sekelilingnya, seperti itu, entah orang tuanya, keluarganya, bisa jadi mungkin ya itu orang misalkan ibunya ya, kan ada seorang wanita yang lebih tua dari dia di belakang dia yang mengontrol dia, mungkin itu selama ini dia dikontrol saja tapi tidak diberikan perhatian, seperti itu ya. Aku lihat di sini. Dan ada sikap yang tidak jujur dari dia juga. Orangnya mungkin pernah menipu juga, menipu kamu, menipu orang lain. Orangnya juga licik, aku lihat di sini. Ya, kemudian the Hierophant. The Hierophant-nya reverse lagi. Nah, kalau udah the Hierophant reverse ini, orang yang memang mencintai kebebasan, ya. Orang yang memang sangat-sangat menginginkan kebebasan. Terus orang yang sangat meyakinkan diri sendiri, maksudnya tuh kayak orang yang terlalu percaya pada diri sendiri, orang yang memang egois ya, hanya percaya pada pengandalan diri sendiri. Terus itu orang yang penentang, orang yang penentang, dia ini nggak suka dikontrol ya. Jadi kalau dia udah punya prinsip A, dia akan melakukan prinsip dia itu ya, sulit untuk bisa diubah prinsipnya. Dia punya gaya hidup yang bebas ya, tidak suka dikontrol, dia punya gaya hidup yang bebas. Terus itu juga aku lihat di sini orangnya kaku. Dia ini apa ya, kalau aku lihat dia ini orang yang suka berteman, tapi dia ini dikontrol oleh teman-temannya. Jadi kalau mau apa-apa itu harus kayak atas persetujuan teman-temannya atau konsultasi dulu dengan teman-temannya, seperti itu ya orangnya. Jadi kayak punya tekanan dari teman sebayanya, dari teman-temannya, seperti itu. Kalau mau melakukan sesuatu tuh harus itu kayak dia tanya dulu, gini bagus nggak ya gitu. Kalau aku lihat di sini ya. Kemudian aku melihat di sini di dalam hubungan kalian ternyata memang tidak ada pesona yang hadir gitu ya. Jadi kayak nggak ada gairah atau kayak nggak ada sesuatu yang memang menarik atau bisa diunggulkan di hubungan ini. Hubungan tampak monoton, membosankan, tidak menarik, tidak cukup baik untuk kalian berdua ya. Pada dasarnya seiring berjalannya waktu, semua rasa kegembiraan, pengertian, perhatian itu semakin hari semakin hilang. Dan kayak ya mau nggak mau menyeret kalian untuk saling menjauh, seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin kamu selalu berusaha terus-menerus melakukan upaya agar hubungan ini tetap langgeng. Bahkan kamu selalu mengupayakan untuk berbagi pandangan, selalu melakukan komunikasi, ngajak dia untuk berkomunikasi terus-menerus. Tapi nyatanya dianya cuek, dianya tidak peduli, dianya tidak terlalu memberikan banyak penghargaan atau apresiasi gitu ya, atau timbal balik gitu. Sehingga karena kamu sudah sering banget dikecewakan, kamu seperti tidak dihargai, maka di sini kamu tidak lagi percaya pada hal-hal yang sama. Apapun yang terjadi, kamu sudah tidak percaya lagi dengan dia. Kamu sudah tidak mau lagi berekspektasi, tidak mau lagi menghayal, mengafirmasi or everything apapun tentang dia gitu ya. Kamu kayak intinya kamu udah nggak percaya lagi dengan apapun yang berhubungan dengan dia ya, sehingga ada kemungkinan memang saat ini kalian sudah berpisah ya, atau mungkin akan berpisah. Perpisahan ini akan terjadi, bisa jadi sudah berpisah atau ini mungkin akan terjadi perpisahan. Dan kemungkinan juga memang di sini ternyata ada kesalahpahaman atau miskomunikasi di antara kalian karena mungkin
dalam berkalimat atau mengutarakan sesuatu itu kayak salah tafsir ya, entah kamu yang salah menafsirkan kalimat dia atau dia yang salah menafsirkan kalimat kamu ya, mau ngomongnya apa ditafsirinnya apa, sehingga sering sekali terjadi kesalahpahaman di antara kamu dengan dia, sering sekali terjadi miskomunikasi. Kemudian ada Six of Cups. Six of Cups ini menandakan bahwa memang kalian saat ini sudah tidak bersama lagi ya, sudah tidak bersama lagi. Tapi aku melihat bahwa si dia ini masih kok selalu kepikiran kamu terus ya. Bahkan aku lihat kayak ingin kembali untuk menghidupkan masa lalu dia bersama kamu gitu, atau mungkin lebih tepatnya kayak rasa cinta yang dia miliki itu menghidupkan kembali masa lalunya bersama kamu ya. Dia kayak kepikiran lagi lah kayak gitu ya. Dia selalu kembali ke masa lalunya, bernostalgia ya, mengingat kembali kenangan-kenangan yang menyenangkan, terus menghargai keakraban di antara kalian yang kemarin. Itu sebagai bentuk untuk menghibur diri dia setelah berpisah dengan kamu gitu loh ya. Karena ya walaupun berpisah seperti ini, dia masih sayang sama kamu ya, dia masih sayang sama kamu. Terus itu juga aku melihat di sini masih ada luka memang yang belum sembuh ya di antara kalian, karena kenyataannya mungkin saat ini yang penting bagi kalian adalah ya apa yang terjadi sekarang gitu ya. Kalian sudah tidak bisa lagi kembali ke masa lalu gitu. Saat ini ya fokusnya ya apa yang terjadi saat ini gitu. Kalau aku lihat ya, saat ini ya fokus dia ya di karir, keuangan, itu karir, keuangan ya. Terus kalau misalkan di sini dia ada pasangan, masih ada pasangan ya, dia fokus ke pasangannya seperti itu. Tapi aku melihat di sini dia ini masih sering loh melihat kembali saat-saat indah yang pernah dia lakukan bersama kamu ya. Dia kayak masih bernostalgia lah ya tentang masa-masa yang pernah terjadi di antara kalian berdua. Terus itu aku melihat di sini dia mengingat saat-saat masa-masa sulit ya, menjalani hubungan dengan kalian gitu. Saat ini dia sedang mencoba untuk menghindari masa lalunya bersama kamu, tapi kayak masih gitu loh. Dia udah mencoba untuk move on dari kamu, tapi masih kepikiran terus, masih keinget terus sama kamu gitu. Dia masih keinget terus sama kamu. Dan ada sebenarnya ya keinginan untuk kembali, tapi kayak masih sulit kalau sekarang gitu. Apalagi di sini ada Ace of Swords. Dia ini masih belum bisa untuk memberikan kejelasan atau kepastian tentang sebenarnya hati dia ini mau ke siapa sih, kayak gitu ya. Dia juga belum bisa untuk memberikan kejelasan apakah dia mampu bersama kamu, apakah memang benar kamu orangnya, seperti itu ya. Dia sebenarnya masih juga kadang suka masih pelin-pelan, masih juga kadang emosinya belum stabil, kadang yakin sama kamu, kadang kadang nggak berani ya, kadang insecure, nggak percaya diri, seperti itu. Jadi aku lihat ini dipengaruhi oleh kejelasan dan kebingungan yang masih dia miliki. Dia belum bisa memberikan kejelasan, atau dia masih bingung sebenarnya mau dia ini apa, kayak gitu. Terus juga sering sekali terjadi kesalahpahaman kan di antara kamu dengan dia. Sering sekali adanya praduga-praduga ya, atau tuduhan-tuduhan yang mungkin belum dikonfirmasi, seperti itu. Nah itu dia nggak suka gitu ya, karena sering ada kecurigaan-kecurigaan seperti itu. Terus itu ternyata kamu dengan dia masih memiliki sudut pandang yang justru malah sama sekali sangat berbeda gitu ya, tentang memahami sebuah relationship atau cinta, seperti itu. Terus itu juga mungkin di sini salah satu di antara kalian ada yang kalau ngomong tuh suka kasar banget, entah ini kamu atau dia. Nah ini yang membuat dia mungkin kalau misalkan kamu yang suka ngomong kasar, dia nggak suka gitu dengan kamu yang selalu ngomong dengan kata-kata kasar, seperti, atau kalau dia gitu ya ngomong suka kasar, mungkin ya menyakiti kamu, seperti itu. Jadi saat ini aku lihat memang dia lagi fokus ke pertemanan juga sih, lagi sering kumpul-kumpul sama teman-temannya, lagi ya senang-senang sama teman-temannya, party-party ya berkumpul-kumpul gitulah ya. Nah kadang-kadang nih ya, dia pun kalau lagi kumpul-kumpul gitu juga sering keinget kamu
sering berhayal gitu, andai kamu masih sama dia, dia pengen loh ngajak kamu ketemu teman-temannya, ya, mengenalkan kamu ke teman-temannya seperti itu. Oh, ada Nine of Pentacles. Masih ada hutang deh nih. Ya entah ini hutangnya sama kamu, tapi juga ada hutang dengan yang lain, misal. Jadi ya kalau aku lihat di sini kan nih, dia ini memang orang yang perencana ya dalam bekerja tuh, dia giat-giat dalam bekerja tuh ya. Dia juga orangnya perencana, dan aku bilang tadi dia ini baru-baru gitu loh stabil secara keuangan. Nah, jadi kalau untuk keuangan jangka panjang itu kalau aku lihat belum bisa dibilang stabil. Jadi kalau aku lihat baru-barunya dia ini mungkin mendapatkan hasil dari jerih payahnya. Tapi untuk jangka panjang itu belum terlihat bahwa dia punya kayak tabungan gitu ya. Tabungan jangka panjang itu belum bisa dilihat gitu. Terus itu juga aku lihat ternyata dia ini orang yang memang walaupun gila kerja ya, tapi kadang dia ini juga suka bermalas-malasan, kadang-kadang suka tiba-tiba bosen ya. Terus juga orangnya kalau aku lihat di sini nggak punya banyak inisiatif untuk mengambil suatu tindakan atau pergerakan. Orangnya pelit, nggak bertanggung jawab, bahkan mungkin dari dia ini orang yang suka berjudi ya, atau mungkin suka berinvestasi di hal-hal yang sangat beresiko seperti itu. Orangnya juga posesif. Nah, terus itu juga kalau aku lihat sebenarnya dia ini ya punya gaya hidup yang terlalu melebihi pendapatan. Kalau aku lihat di sini, dia ini punya gaya hidup yang melebihi pendapatan. Jadi kayak kemampuan dalam pengeluaran dia itu lebih besar daripada kemampuan dia untuk mendapatkan uang income untuk masuk ya, uang yang masuk ke dia. Jadi kalau aku lihat sebenarnya belum bisa disebut stabil secara materi orang ini ya, karena pengeluarannya juga boros ya. Jadi ada ketidakstabilan, sebenarnya belum stabil dalam memanage keuangan. Terus itu juga aku melihat di sini ya kalau aku lihat gimana ya, hubungan kalian memang nggak stabil karena memang kurang merasa ada keamanan di hubungan kalian. Terus itu juga mungkin orang ini atau si dia ini orang yang sangat menuntut semua keuntungan tanpa berusaha, banyak minta ini itunya tapi nggak mau kerja keras, nggak mau usaha gitu ya. Kadang mungkin kamu ya, dia minta apa, dia pengen sesuatu tuh minta aja ke kamu, nanti kamu yang ngasih kayak gitu ya. Dan aku lihat juga dia ini orang yang selalu memanjakan dirinya dengan barang-barang mewah, orang yang sangat dimanjakan mungkin dengan keluarganya. Terus itu juga sampai-sampai nih orang masih menumpuk hutang, entah itu bersama kamu, hutangnya sama kamu atau hutangnya dengan orang lain, atau keduanya, kamu dan orang lain juga seperti itu ya. Bahkan ada nih yang sampai dituntut oleh dia, kamu itu untuk membayar hutang dia ke orang lain kayak gitu ya, saking. Terus itu ada pertanda bahwa nih orang memang nggak jujur, sudah dia itu orang yang tidak jujur, tidak setia ya. Bahkan aku lihat sebenarnya kalian menjalani hubungan ini memang kamu menjalani hubungan dengan dia ini sebenarnya alasannya berlawanan ya. Kamu pengennya komitmen, dia pengennya cuman untuk dia dijalani untuk senang-senang aja. Makanya di sini dia selalu menghadirkan wanita atau pria lain kayak gitu. Jadi sebenarnya alasan kamu dan dia menjalani hubungan ini berbeda. Alasannya kamu pengen hubungan ini ke jenjang yang lebih serius, berkomitmen ya, kuat hubungannya, langgeng sampai jangka panjang. Tapi kalau dia pengennya ya senang-senang aja gitu ya. Makanya di situ karmic relationship, hubungannya ya penuh dengan karma. Dan orangnya juga orangnya gengsian ya, orangnya gengsian dan orang yang terlibat untuk gengsi dan kekayaan alih-alih memberikan cinta. Jadi kadang dia itu cari orang yang benar-benar butuh cinta, dia akan jalani, tapi orang itu harus kaya. Nah, biar dia bisa ada untuk orang itu ya, untuk kamu. Misalkan kamu nih butuh cinta ya, butuh pasangan. Nah, dia ada untuk kamu, tapi sebenarnya niat dia ada untuk kamu ya untuk menguras hartamu, seperti itu. Bahkan kalau misalkan dia menemukan lagi sosok yang lebih kaya dari kamu, dia akan pergi
bertemu dengan orang yang lebih kaya dari kamu, seperti itu. Dan ini aku lihat sering terjadi, makanya ya hubungan karmic relationship ya, karena mungkin dia di luar sana sering menemukan seseorang yang lebih kaya dari kamu gitu. Maaf aja ini ya. Ya kalau aku lihat sih sebenarnya kamu sudah tahu lah, sudah paham ya. Nah, apalagi di sini Page of Cup, ternyata selama ini dia juga nggak terlibat secara utuh di hubungan ini. Secara sentimen, dia mungkin selalu menutup-nutupi perasaan dia sama kamu atau apa yang sebenarnya dia rasakan terhadap kamu ya. Jadi kalau aku lihat kayak orang yang dingin, orang yang cuek, tidak butuh kamu, tidak selalu hadir untukmu ya, selalu berani pergi dari kamu kayak gitu ya. Orang yang tidak secara jelas menunjukkan sentimen dia secara terbuka, mengikuti emosi dia untuk kamu, seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Jadi ya gimana ya, kalau aku lihat di sini masih penuh dengan kebohongan ya. Inilah hubungan kamu dengan dia. Jadi apakah hubungan ini baik untuk dilanjutkan? Kalau untuk sekarang sih tidak. Sebaiknya ya sendiri-sendiri aja dulu aja gitu sih kalau aku lihat di sini ya. Sebaiknya itu tidak perlu dipertahankan kalau aku lihat di sini ya. Karena orangnya masih penuh dengan kemanipulatifan, penuh dengan tipu daya, masih banyak kebohongan. Apalagi di sini kamu hanya dikuras hartanya. Ya, kamu hanya dimanfaatkan materinya oleh dia. Ya, kamu hanya diambillah harta bendanya. Gitu. Dapat cinta juga enggak, dapat ketulusan dari dia juga kagak, tapi habis hartamu aku lihat di sini. Bahkan ada sebagian yang menanggung hutangnya, ada yang hutang dia ke kamu belum dibayar, seperti itu. Ya. Oke, inilah bentuk kisah ceritanya. Terus apalagi yang mau aku lihat di sini? Bagaimana selanjutnya deh ya, bagaimana selanjutnya? Apakah memang hubungan ini harus diakhiri? Atau mungkin dia akan datang lagi atau gimana? Kita lihat. Ya, masih fokus pada diri sendiri ya. Orang ini masih fokus pada harta kekayaan, pada ya materi, kesuksesan, kekayaan dia ya. Kalau aku lihat di sini ya, sebenarnya dia juga ingin nunjukin rasa sayangnya sama kamu, tapi aku lihat di sini kayak fokus dia masih ke materi, uang. Kalau dibilang gairah ya ada, cuman dibatasi oleh ini LDR ya, jarak juga, sehingga dia kayak nggak bisa leluasa dengan semudahnya datang ke kamu secara fisik gitu ya, karena ada LDR juga di sini aku lihat. Memang ada keinginan untuk datang, tapi secara materi aja dia belum stabil, gimana mau dia menghambur-hamburkan uang dia untuk datang ke kamu yang notabene rumahnya jauh dari dia, kayak gitu. Perasaan sayang, perasaan cinta ada, tapi ya dikalahkan oleh keadaan ya, oleh keadaan materi dia, seperti itu ya. Nih aku lihat dia masih sering curhat-curhat sama teman-temannya ya, apa yang harus dia lakukan. Dia masih sering kumpul-kumpul dengan teman-temannya ya. Intinya hidup dia masih ada keterlibatan dari teman-teman ya. Dia berharap suatu saat nanti dia bisa mendapatkan kesempatan untuk merubah kisah percintaannya, seperti itu ya. Entah apa yang dia harapkan, apakah ini ingin merubah kisah percintaannya dengan kamu ya, ingin diberikan kesempatan lagi untuk merubah kisah percintaannya dengan kamu, atau dengan yang lainnya aja. Karena di sini ada release your ex, dia pun ingin meninggalkan masa lalu ya, dia pun ingin melepaskan masa lalunya, mantan-mantannya, melepaskan semua mantan-mantannya, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia pun masih 50-50, masih kadang bingung-bingung, masih nggak jelas ya arah hidup dia atau siapa yang dia mau. Yang pasti yang saat ini dia mau adalah keadaan secara materi dia stabil. Kalau masalah tentang pasangan ya masih kilar-kilir, belum bisa, dia juga belum yakin untuk buat komitmen, seperti itu. Makanya ini karmic relationship ya. Seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat, apakah kamu berhak mengharapkan dia? I think no. Aku rasa enggak gitu ya.
capek aja sih kalau ngeladenin orang yang seperti ini gitu. Lebih baik kamu fokus aja dengan hidupmu gitu ya. Kita juga nggak tahu akan sampai kapan dia bisa berubah atau akan berubahnya itu seperti apa, kita nggak tahu, namanya juga manusia ya, nggak bisa kita harapkan seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada ini Taurus. Yap, Taurus aja. Kedua belas zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus ini ada bulan-bulannya yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Januari, Agustus, April, Oktober, Maret, Februari, Mei, Juli, September, dan Desember. Oke, kemudian shio-nya ada shio ular, shio kerbau, shio tikus, shio monyet, shio ayam, shio kelinci, shio naga, shio babi, shio kuda, shio anjing. Oh, kayaknya ada yang masuk sini ya. Kemudian angkanya di sini ada 25, 29, 15, 8, 3, 19, 23, 2, 16, 28, 29, 12, 17, 11, 13, 9, 27, 26, 24, 4, 10, 31, 15, 17, 1, 6, 21, 30. Oke, alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dengan dia, situasikan saja. T, O, Q, K, F, D, H, B, E, M, U, J, X, Z, N, V, I, Y, S, W, L, C, G, P, A, I. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.